Nggak tahu jalannya. Di bawah nih, ada senter kedap-kedip. Gunung ini menyimpan banyak misteri, mulai dari pendaki yang hilang hingga diketemukan tak bernyawa. Tak sedikit pula yang mengalami kejadian di luar batas nalar. Salah satunya dialami oleh Yuli, seorang pendaki perempuan dengan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan dan semuanya terekam oleh kamera. Nah, nyari jalur itu ada percabangan. Dibilang, yaudah kita ambil kanan dulu. Mentok. Jalurnya mentok. Gak ada lagi jalur. Dan di situ yang bikin gue yakin itu bukan jalur tuh nggak ada sampah sama sekali. Gak ada. Nggak ada sampah? Nggak ada sampah. Dan tidak hanya itu saja. Yang nolongin kita tuh nanya, dari pos mana bisa nyasar gitu. Nah ternyata ini gue baru tahu ya kalau misalkan mereka berdua itu awalnya emang sengaja nyari jalur lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk tak kasat patah? Ini kejadian yang dialami oleh narasumber gue pada malam kali ini. Melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango bertepatan di malam Jumat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kak Yuli. Selamat malam. Apa kabar nih Kak Yuli? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak ya? Alhamdulillah Waduh, sehat. terima kasih banyak nih Kak udah mau datang dan berbagi kisah pengalamannya nih. Pendakian Gunung Gede Ya. Via Putri nih. Via Putri. Nah, pendakian ini tuh menjadikan sebuah pelajaran buat Kak Yuli ke depannya setelah pendakian itu. Iya, sangat amat memberikan pembelajaran karena itu first time kan. First time mendaki dan mendapatkan Pengalaman teror dari makhluk iya, tak kasat patah. pengalaman yang buruk lah bisa dibilang. Oke. Ini kan melakukan pendakian di malam Jumat dan 4 orang tersesat nih di jalur red zone-nya Gunung Gede Via Putri. Alhamdulillah bisa selamat sih. Alhamdulillah bisa selamat sampai ke rumah lagi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali ya Kak ya, Iya. sama Kak Yuli tentang pendakiannya di Gunung Gede pada saat itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa HGP itu ada cerita kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orongannya jika tidak siap. Jadi gue sama cowok gue ngerencanain buat TikTok ke Gunung Gede itu dari H-1 bulan bang. H-1 bulan. Karena pada saat itu kan posisinya emang masih kuliah, gak ada libur. Tapi kita lihat nih tanggal di bulan Mei itu, tanggal 28 itu tanggal merah. Jadi otomatis kampus tuh kan libur ya. Yeah. Nah jadi udah persiapan tuh selama 1 bulan, olahraga, segala macem udah siap lah untuk TikTok. Karena kita mutusin buat TikTok tuh karena udah gak ada waktu lagi. Libur kita cuma 1 hari. Oh, okay. Karena 6 hari kerja, 1 hari itu kita kuliah. Jadi jatah libur cuma 1 hari. Kalau ngecamp gak bakal mungkin kan. Jadinya mutusin buat TikTok. Jadi sampailah di hari H ya. Hari H itu kita berangkat ke base camp Via Putri dari Tangerang. Berdua sama cowok gua bang. Itu berangkat sekitar jam 9 malam pulang kerja pada saat itu. Pulang kerja, berangkat dari Tangerang sampai ke base camp itu alhamdulillah selama perjalanan gak ada kendala apapun, aman.
Kondisi di base camp rame karena long weekend kan. Oh iya. 28-nya tanggal merah sama Jumat Sabtu Minggu. Lumayan rame waktu itu. Sampai di base camp itu kita langsung bersih-bersih, terus istirahat dulu, rebahan, sama kita sempet nyemil-nyemil lah karena kan belum makan juga tuh pas malamnya. Udah gitu kita nggak tidur sama sekali. Nggak tidur? Iya, kita registrasi langsung karena emang nggak bisa tidur, dingin banget pada saat itu. Kedinginan, nggak bisa tidur. Nah terus dari pas sekitar jam 3-an kita udah prepare, udah registrasi. Nah pada saat itu pihak basecamp bilang kalau misalkan TikTok itu minimal 3 orang. Oh iya. Nah ya, jadi kita harus cari barengan lain. Alhamdulillahnya ada dari Bekasi 2 orang. Itu cewek dua-duanya. Tapi mereka itu ngecamp. Oh, oke. Tapi kata pihak basecamp, nggak apa-apa. Yang penting kalian berangkatnya itu berempat. Jadi bikin satu kelompok. Satu grup gitu ya? Satu grup, iya. Nah, udahlah kita singkat cerita udah registrasi segala macem. Terus udahlah singkat cerita kita udah selesai dari Posimaksi. Itu kita berdoa dulu sebelum mulai pendakian. Nah, setelah itu udah berdoa, kita barenglah trekking. Itu kondisinya masih subuh, masih gelap banget. Kondisi pada saat itu trek lumayan ramai sih, lumayan ramai. Di jam segitu? Di jam segitu lumayan, cuman nggak yang ramai banget. Tapi adalah kita ngelihat jarak berapa ratus meter itu ada pendaki lain gitu. Oke. Lumayan ramai lah gitu. Singkat cerita kita sampai di Tanah Merah ya, Tanah Merah. Nah dari situ yang pendaki berdua itu bilang, Kak kamu duluan aja karena kita masih nungguin temen yang lain. Kamu kan TikTok ngejar waktu kata dia. Jadi duluan aja mending, takutnya nggak keburu kemalaman banget kalau nungguin kita, karena kan mereka santai kan, punya waktu lebih banyak. Jadinya dari situ akhirnya kita mutusin buat berdua aja trekkingnya dari Tanah Merah itu. Terus naik ke pos ojek ya, pos ojek kita sempat berhenti di situ minum terus nyemil lah. Kondisi pada saat itu di pos itu adalah beberapa orang pendaki tapi masih gelap banget gitu. Samping itu masih, pokoknya suasananya masih gelap banget. Itu kita cuman minum sama makan dikit cemilan. Kita lanjut ke pos 1. Itu nggak banyak berhenti. Tapi masih ada barengan juga kita pendaki lain. Ya. Terus di pos 1 berhenti. Seperti biasa di pos berhenti kita. Minum dulu, nyemil lah paling kayak coklat gitu. Terus setelah di situ, itu kondisi masih gelap juga. Masih gelap. Lanjut trekking lagi ke pos 2. Itu nggak banyak berhenti juga kalau dari pos 2 ya. Tapi itu pada saat itu udah lumayan terang. Udah sekitar jam 6:30-an. Udah terang lah. Ya udah terang. Tapi kan lumayan kabut pagi. Di situ kita berhenti lumayan lama. Makan roti segala macam. Udah gitu lanjut. Nah dari pos 2 ke pos 3 juga masih aman-aman aja, gak ada pikiran aneh-aneh juga, karena ya niat mendaki, niat baik lah, kita mau refreshing aja, gak ada niat lain. Terus sempet banyak konflik sih sama cowok gue itu, karena dari pos 3 ke pos 4 kan treknya lumayan terjal yang Pia Putri ya, apalagi kita itu pertama kalinya TikTok ke Gunung Gede gitu. Oke, tapi sebelumnya ini pernah naik gunung nggak lo? Sebelumnya naik gunung nggak pernah sih, kalau ke gunung-gunung yang trekking, benar-benar trekking gitu nggak pernah. Jadi pertama kali nih, first time. Jadi lumayan banyak kagetnya. Jadi di perjalanan itu kita ya banyak berhentinya juga, trekkingnya santai. Takutnya kan keburu malam banget pas turun. Karena kita benar-benar santai, kayaknya cuman 10 langkah udah berhenti, 10 langkah berhenti. Nah, di situ kita ketemu sama pendaki, 2 pendaki dari Bekasi. Itu cewek sama cowok. Kita ketemu di trek, terus mereka ngajak bareng. Kita bareng aja, Kak. Tapi mereka tuh ngecamp. Bukan TikTok, ya. Nah, kita trekking bareng dari pos 3 ke pos 4. Aman-aman aja, banyak berhentinya, tapi emang sambil ngobrol-ngobrol, sambil kenalan juga kan. Terus sampailah di pos 4. Di pos 4 kita lumayan istirahat lumayan lama, karena kan lumayan capek banget dari bawah kan.
Di situ jajan lah di pos, beli makanan, terus makan juga. Makan semangka. Gitu. Makan semangka, iya, makan semangka Gunung Gede. Terus makan gorengan lah segala macam. Udah selesai, kita lanjut. Masih bareng tuh berempat. Masih bareng kita sampai ke Surken. Tuh aman-aman aja. Gak ada pikiran aneh-aneh juga. Sampai ke Surken, kita misah. Dan gak ada kata pamit juga, karena pada saat itu kita langsung foto-foto pas di alun-alun Surya Kencana Timur ya, yang pertama Timur. Mereka ngejar teman mereka yang udah duluan sampai ke Surken. Oh, oke. Ya udah diriin tenda mungkin ya. Nah jadi mereka udah hilang aja gitu. Jadi kita yaudah foto-foto berdua di Surken Timur itu. Foto-foto sekitar 15-20 menit lah bikin video. Dari Surken Timur ke Surken Barat itu kita sempat istirahat di trek ya, karena belum tidur sama sekali semalam. Oh berarti tidur dulu? Iya tidur dulu, soalnya benar-benar belum tidur. Di trek sebelah mananya? Di samping trek, persis samping trek dekat jalanan di Surken. Iya. Iya tidur. Itu dari jam kurang lebih 12:30 sampai jam 1-an lah. Lumayan lah buat isi tenaga, karena bener-bener gak tidur sama sekali. Setelah dari tidur itu kita lanjutlah perjalanan. Pas udah sampai di Surken Barat, itu gue kebelet kencing, Bang. Oke. Ya, pengen buang air kecil lah. Nah, cari tempat dong. Jadi pas baru masuk jalur summit, itu kan masih ada space tenda tuh, buat diriin tenda maksudnya. Nah, itu gue turun ke bawah. Jadi kayak semak-semak gitu. Nah, biar nggak kelihatan orang juga kan, biar agak jauh dari jalur. Itu cowok gue nungguin di deket jalur, di yang space tenda itu buat tenda, yang jalur landai itu. Nah, gue ke bawah Bang, sendiri. Nah, di situ kayak biasa kita mau buang air kecil, ternyata yang keluar itu darah. Ya, darah. Ya. Itu gue bener-bener kaget banget. Karena itu bukan tanggalnya gue haid. Wah. Seharusnya tuh di sekitar tanggal 10-11 haid tuh. Itu di tanggal 28. Berarti lebih cepat? Lebih cepat, iya. Jadi nggak ada persiapan bawa pembalut. Karena kan siapa yang nyangka bakalan haid di gunung tiba-tiba. Ya kan? Karena sebelumnya paling telat, gak pernah kecepatan kayak gitu. Baru pertama kali haid tiba-tiba di gunung. Yang keluar itu malah darah. Nah, di situ di saat yang bersamaan darah keluar itu, gue langsung merinding sebadan-badan. Terus kuping tuh kayak berdenging gitu. Tapi cuman sebentar doang. Cuman berapa detik. Setelah dari situ, gue langsung buru-buru bersihin darah itu pakai air yang gue bawa. Air minum ya. Pada saat itu langsung buru-buru naik ke jalur. Terus gue langsung bilang ke cowok gue, aku haid gitu. Dia kaget karena dia tahu kalau misalkan haid gue tuh nggak di akhir bulan banget gitu, bukan akhir bulan banget. Nah jadi dari situ dia bilang, gimana mau lanjut gak gitu? Pengen lanjut lah. Masih excited banget, pengen sampai puncak gitu pada saat itu. Terus dia bilang serius, dia bilang gitu. Karena kan nanti sakit kata dia perutnya, atau enggak kan biasa sakit pinggang segala macam. Enggak kok, nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa, bisa lanjut, kuat kok. Ya udah. Nah udah kita mutusin buat ya udah lanjut. Tapi baru jalan berapa langkah itu gue muntah di jalur ya. Muntah itu bener-bener keluar, yang gue makan keluar, bukan mual doang. Iya. Tapi benar muntah. Terus dari situ dia panik dong, cowok gue, kata dia, kenapa kok bisa? Ya udah minum dulu, istirahat dulu lah, kita istirahat. Mau lanjut gak? Dia bilang gitu. Lanjutlah, aku bilang gitu kan. Kata dia, tapi kan udah muntah-muntah kayak gini emang aman, dia bilang gitu. Terus gue bilang, udah aman, ayo kita lanjut, puncak bentar lagi kok gitu kan. Kata dia, seriusan nih, dan kalau nggak kuat nggak apa-apa, kita di Surken aja, dia bilang gitu.
Tapi ya namanya gue baru pertama kali kan. Namanya perempuan lah ya. Iya, pengen banget Iya. sampai puncak gitu kan. Karena udah jauh-jauh, udah sedikit Ngeluarin lagi duit lah sampai ke juga. puncak. Ya pengennya sampai puncak pokoknya. Apapun yang terjadi pengen sampai puncak. Udah itu ya. Terus udah lanjut lah, udah minum, udah isi perut lagi tuh karena kan ke luar. Tapi setiap baru berapa langkah itu muntah lagi, Bang. Pokoknya sepanjang jalur itu muntah. Baru berapa langkah muntah lagi deh itu. Pokoknya di trek tuh udah muntah aja terus. Terus kata cowok gue bilang, gimana mau lanjut gak? Ini udah muntah-muntah mulu loh, dia bilang. Soalnya kalau misalkan ini resiko juga, dia bilang gitu kan. Karena bikin lama juga Bang kan. Jadinya kita banyak berhenti. Yang seharusnya trekking itu cuman sejam lebih kali ya ke puncak. Normalnya mungkin ini jadinya waktu itu sekitar 2 jam lebih. Karena banyak berhenti karena muntah-muntah. Itu beneran di jalur muntahnya. Itu dari situ debat, katanya, udah kita turun aja. Atau cowok gue bilang gitu. Ya, gue gak mau dong Bang. Karena kan udah, ini sayang banget, puncak dikit lagi gitu kan. Masih keburu kok, masih kuat gitu. Terus dia bilang, seriusan gak? Oh itu udah, kata dia, tahu gini mending kita gak usah naik gunung aja. Gitu. Mending kita nyari waktu buat ngecamp. Sempat berantem berarti? Iya berantem itu di trek summit ya, berantem. Lanjut gak? Dia bilang gitu. Takutnya kenapa-napa, dia bilang gitu. Enggak, masih kuat kok. Ya udah akhirnya mutusin buat lanjut. Tapi terus berulang. Jadi muntah lagi sampai ke puncak. Nah di jalur itu pas di jalur itu kita nggak ada barengan kalau di belakang Bang. Jadi yang naik itu yang summit cuma di depan kita doang nih. Ada emang berapa. Tapi kita papasan sama pendaki yang turun. Papasan sama yang turun. Cuman yang naik itu terakhir kita. Tapi setelah kita turun masih ada yang naik. Maksudnya di posisi itu ya, di jam itu ya. Di jam itu. Terus ya udah akhirnya kita lanjutlah sampai ke puncak. Nyampe ke puncak itu sekitar jam 3 sore. Lama banget emang. Nyampe di puncak foto-foto lah sebentar. Kondisi pada saat itu puncak lumayan rame. Cerah? Iya, cerah juga, iya cerah. Pas di puncak itu cerah. Kita foto-foto sekitar 15 menitan lah, 15 menit ada. Terus mutusin buat turun kan. Takutnya udah kemalaman juga kan. Jadi kita langsung turun aja kata cowok gue gitu. Udah pas turun, muntah lagi di trek. Muntah. Kayak pas naik pokoknya. Kita turun itu benar-benar cuman berapa langkah berhenti muntah. Berapa langkah berhenti muntah lagi. Sampai isi perut udah nggak ada, jadi yang dimuntahin tuh air. Air. Tuh. Dari situ istirahat lumayan lama di tengah-tengah trek itu ya. Kita makan dulu, makan berat lah ya, roti segala macam. Nah udah gitu kita lanjut turun sampai di yang trek mau ke Surkan itu, udah mau keluar trek summit. Nah itu ada pendaki yang nanya. Dia bilang, Kak, temennya yang satu mana gitu. Temen yang satu? Iya, gue kaget di situ. Karena posisinya kita cuma berdua. Terus gue bilang, temen yang mana ya Bang? Orang kita cuma berdua kok gitu. Terus kata dia, lo tadi kan naik bertiga kalian. Ini saya belakang kalian gitu, mau diriin tenda mungkin ya. Iya. Ternyata dia diriin tenda yang di tempat dekat tempat gua pipis. Oh iya, yang di dekat Surkan itu. Terus akhirnya di situ gua kaget, gua lihat-lihatan sama cowok gua kayak udah skip aja kata dia gitu. Akhirnya gua langsung bilang gini Bang, oh yaudah Bang, maaf ya Bang kita nggak bisa lama-lama, langsung duluan ya, soalnya kita tektok ngejar waktu gitu. Karena pada saat itu lagi nyari pembalut juga. Jadi ngejar waktu buat nyari pembalut lah. Karena kan hari pertama tuh pasti deres kan. Iya. Takutnya kan gak enak juga dong di gunung kan. Terus kita akhirnya skip lah pendaki itu. Gak nanya terlalu jauh. Karena dari situ takutnya timbul pikiran-pikiran negatif lah. Karena gak mau juga. Soalnya udah hype juga. Di situ udah ada overthinkingnya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kan namanya gunung. Bukan tempat biasa kita ini. Jadinya udah dari situ kita turun ke Surkan itu, masih di Surkan Barat. Ada warung dan ternyata jual pembalut.
Di situ gue beli pembalutnya bang, beli pembalut, dan setelah beli kita bingung masangnya mau di mana nih, pakainya gitu kan. Nyari-nyari tempat awalnya, mau di semak-semak lagi lah atau di mana, tapi nggak ada yang aman karena banyak pendaki yang diriin tenda juga, karena Surken pada saat itu lumayan rame. Oh iya, long weekend ya itu ya? Long weekend ya, lumayan rame. Jadi bingung, takutnya kan ada orang gak enak juga. Akhirnya yaudah kita coba sambil jalan aja, dibilang cari tempat lagi. Nah pas sambil jalan, masih di sekitar Surken Barat, itu kita ketemu pendaki yang barengan sama kita pas naik, yang berdua itu, yang satu cewek satu cowok. Dia diriin tenda tuh. Terus cowok gue bilang, oh itu pendaki yang tadi tuh, dia bilang. Yang cewek itu yang sama cowok, kamu di tenda dia aja, numpang gitu, buat pakai pembalutnya. Akhirnya yaudah kita samperin si pendaki itu, terus dia ya biasalah, oh kak udah turun, dia bilang gitu. Udah selesai summitnya, udah nanya-nanya lah ya. Ya kak aku mau numpang ya buat pakai pembalut. Terus dia kaget, loh kamu hide, dia bilang gitu. Iya aku nggak tahu kalau aku bakalan hide gitu. Terus bilang, oh ya udah pasang aja di dalam tenda gitu. Nah dia itu berempat bang dari Bekasi tuh, cowok 3, cewek dia sendiri nih. Nah tendanya itu tenda 2. Nah gua gantinya itu di tenda sebelah kanan. Nah itu mereka nggak ada yang di tenda sama sekali. Posisinya di luar semua, termasuk cowok gue ya. Mereka pada ngobrol di luar. Di sebelah kiri, di depan tenda yang sebelah kiri, bukan kanan. Nah gue sendirian kan di dalam tenda. Nah pas lagi masang pembalut, itu gue ngedengar ada suara gesek-gesek baju ke tenda. Srek gitu. Persis baju digesekin ke tenda. Ya. Tuh gue benar-benar merinding sejadi-jadinya, karena gue itu kan bukan tipe orang yang terlalu percaya hal gitu. Percaya sih ada, kita hidup berdampingan, cuman kan nggak pernah sama sekali kalau langsung ngeliat ya. Itu makanya gue benar-benar kaget. Terus setelah dari yang suara itu, ada bayangan dari balik tenda sebelah kanan, persis sebelah kanan gue, hitam, benar-benar kayak ada orang samping tenda aja gitu. Nah di situ gue langsung buru-buru bang. Dan posisi mereka nih teman-teman yang lain sama cowok gue itu sebelah kiri, depan tenda yang sebelah kiri. Gak ada yang sebelah kanan. Dari situ gue langsung buru-buru karena udah ketakutan banget lah pada saat itu ya. Karena posisi lagi haid juga, langsung buru-buru keluar. Dan gue kaget banget ternyata di sebelah kanan tenda itu gak ada siapa-siapa. Gak ada pendaki lain karena itu lumayan jauh dari trek. Gak ada orang lewat dan bayangannya pun bukan bayangan yang jalan, bukan, diem. Itu gue keluar dari tenda langsung ngecek kan, bener-bener gak ada pendaki lain, gak ada tenda yang didiriin di samping kanan tenda itu, karena jaraknya lumayan jauh-jauh sama tenda-tenda yang lain gitu. Dari situ bener-bener muka gue bener panik banget. Cowok gue nanya kenapa, dia bilang gitu, karena panik banget kalau gue pada saat itu ya. Terus gue bilang enggak apa-apa, karena setahu gue ya bang, katanya kalau ngalamin hal kayak gitu jangan diceritain langsung kan di lokasi ya. Jadi ya udahlah, gue keep sendiri. Yaudah terus setelah dari situ udahlah lupa sama yang tadi, gak dipikirin terlalu jauh juga karena kan gak mau lah. Karena kan kita bakal ketemu malam juga, takutnya malah ke distract lah otaknya, jadinya negatif gitu kan. Akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol lah, kenalan, ngobrol sama yang pendaki itu, yang berempat itu. Posisinya berenam berarti kita saat itu. Cuman yang 2 itu kan bareng sama kita, yang 2-nya lagi ternyata udah nyampe di Surken duluan. Oh yang dia di pintu Surken langsung jalan duluan ya? Iya itu. Nah udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata ngelihat jam udah jam 5 waktu itu. Posisi udah jam 5. Terus kita ingat, kita TikTok, ayo kita buru-buru turun deh. Coba gue bilang gitu. Yaudah kita buru-buru turun, kita pamit lah sama pendaki yang udah kita tumpang itu tendanya ya. Bilang makasih segala macem, kita jalan. Kondisi cuaca pada saat itu kabut pas turun. Agak mendung dikit tapi. Nah ya. Terus kita lanjutlah perjalanan ke Surken
timur. Kurang lebih nyampe di situ ya setengah 6-an lah, jam 6 kurang. Pokoknya masih cerah lah, masih ada cahaya gitu ya, belum gelap, benar-benar gelap. Nah, itu kita turun dah dari Surken ke pos 4. Itu masih ada barengan, pendaki lagi, tapi ada jarak. Itu posisi masih cerah lah, masih ada maghrib. Nah, kita sampailah di pos 4, Simpang Maleber ya. Itu kita break dulu. Nah, itu kita break, minum, makan lah segala macam. Udah selesai, itu ada 2 pendaki cowok bilang, lu mau turun? Kita bareng aja kalau mau turun gitu. Jadi diajakin bareng. Terus ya udah, karena kita juga kan nggak pernah ya ada pengalaman trekking malam gitu kan, berdua doang lagian itu kan. Yaudah akhirnya kita okein ajakan si pendaki 2 itu yang cowok. Yaudah bang, kita bareng aja turunnya. Yaudah akhirnya kita bareng. Cowok berdua itu dia di depan, posisinya gue ketiga, cowok gue terakhir. Dari pos 4 ya ke pos 3. Nah itu kan banyak ya pos bayangannya. Nah pas turun dari pos 4 itu kan jalur putri kan akar ya. Jadi ada kayak cabang-cabang itu. Kayak ini terjal, ini enggak kan. Nah itu gue mau ngambil jalur kanan, tapi gue ngeliat ada yang kayak yang duduk gitu. Kayak orang duduk nih, kayak pendaki, tapi gesturnya itu kayak nenek-nenek. Iya itu beneran lihat kalau itu. Tapi agak dari jauh, karena kan masih di atas tuh. Ya ada orang lagi, yaudah ambil kiri aja. Akhirnya gue bang, ambil kiri. Lumayan terjal lah itu. Nah dari situ cuacanya lagi hujan, lumayan deras. Ya udah pakai jas hujan segala macam pokoknya. Nah gue mikir dong dari situ bang, masa iya sih Akam sih gitu kan, nggak pakai apa-apa, lagi hujan begini apa nggak hipo, meskipun mereka sudah terbiasa mungkin ya di suhu yang dingin, tapi kan tetap setidaknya dia pasti pakai jas hujan, ya. Nah dari situ gue sempet aneh kan, kepikiran tuh pas udah lewatin, kan itu di sebelah kanan, gue lewat kiri, gue nengok ke belakang, nengok lagi ke belakang, itu nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Beneran di sebelah kanan jalur itu nggak ada apa-apa, dan orang di belakang gua jalan aja, masih ada di belakang tuh barengan sebenarnya. Itu kan lumayan ramai pas. Tapi sosok yang itu udah nggak ada yang duduk. Udah nggak ada sama sekali. Di situ gua panik, gua bilang ke cowok gua, ayo kita jalannya agak cepet ya. Kata dia kenapa? Dia bilang nggak, pokoknya jalannya agak cepet aja, soalnya sakit perut, gua bilang gitu. Alasannya kan bahasa itu. Ya udah dari itu pos bayangan lah sampai kita lanjut karena ngikutin ritme ini nih pendaki 2 ini yang barengan sama kita. Kita lanjut, kita nanti istirahatnya di depan aja, dibilang gitu, biar nggak terlalu malam pas turun. Akhirnya kita lanjut. Itu gue ngerasa kayak ada yang mantau sih bang, lebih ke ada yang mantau, karena gue kan nggak bisa ngelihat kalau hal kayak gitu. Cuman yang ngerasain mah udah sering kalau di sini ya, di rumah gitu ngerasain kok kayak ada yang mantau. Tapi yaudahlah, mungkin itu karena pengaruh lagi haid juga mungkin ya, banyak overthinkingnya, mikir segala macam. Yaudahlah lanjut, kita break bentar di pos bayangan yang mau ke pos 3. Nah itu kita break bentar doang, cuman minum doang. Kata pendaki yang 2 ini, masih kuat nggak? Kalau kuat kita lanjut aja bang, biar nggak terlalu lama juga. Kita break nanti aja di pos 3 katanya gitu. Ya udah agak lama di pos 3. Nah akhirnya sampailah di pos 3. Itu kita break lumayan lama, makan cemilan dulu. Terus yang mereka berdua itu ngerokok dulu. Dia bilang, gue ngerokok dulu ya sebatang, dia bilang gitu. Ya udah bang, lanjut aja. Kita duduk dulu, sonjorin kaki lah ya kayak biasa. Posisi kan di situ udah malam juga, udah gelap, dan hujannya itu sebentar deras, terus tiba-tiba gerimis, terus deras lagi, gerimis lagi, tapi tetap hujan, nggak lepas jas hujan biasa itu. Nah udah istirahat lumayan lama, kita lanjut turun. Nah pas dari pos ini jalan seperti biasa padahal, tapi lama-kelamaan gue sadar nih, oh kayaknya ini bukan jalur, karena vegetasinya
rapet. Terus gue ngomong ke cowok gue, tapi pelan-pelan. Gue bilang kayaknya udah nggak beres deh gitu. Terus kata dia, iya kok jalurnya kayak beda ya, karena kita kan nggak pernah. Nah pendaki 2 ini dia katanya udah sering ke Gunung Gede. Terus dia bilang dia malah nyeletuk katanya, kayaknya ini kita nggak nemu jalur deh, dia bilang gitu. Iya. Dia sempat bilang gitu. Iya. Itu berdua tuh pada debat ya. Karena posisinya ya, itu kan kita emang udah jalan berjam-jam juga kan, dari itu sekitar sejaman lebih, 2 jam lah. Itu kita nggak nemu pos lagi. Karena kan jarak dari pos 2 ke pos 3 nggak terlalu jauh. Iya. Itu jalan udah lumayan lama. Terus dia bilang, lu gimana sih? Kata si abang yang satu lagi, gak jelas lu navigasinya, dia bilang gitu. Sini gua aja di depan, lu di belakang aja, di belakang, kata dia. Enggak, gua di kedua aja, kedua kan untuk mereka. Nah nyari jalur itu ada percabangan. Dia bilang, yaudah kita ambil kanan dulu, mentok, jalurnya mentok. Gak ada lagi jalur. Dan di situ yang bikin gue yakin itu bukan jalur tuh, nggak ada sampah sama sekali. Nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Kan biasa di gunung-gunung ada ditaruhin pita-pita juga kan. Iya. Nah itu nggak ada. Gue juga nggak tahu itu jalur apa karena kan belum pernah juga. Kita cuma ngikut 2 orang ini. Nah dari situ debat tuh mereka, gimana sih ini nggak nemu ini jalurnya, dibilang gitu. Jadi kita balik lagi ke titik awal yang persimpangan. Dia bilang. Nah itu kita ambil persimpangan ke sebelah sini nih. Nah di situ sama, jadi sepanjang jalur itu emang banyak percabangan, tapi kan buntu gitu. Udah kita balik lagi deh ke belakang, mundur lagi ke belakang. Itu tiba-tiba cowok gua jatuhnya itu tapi masuk ke inian, Ke semak-semak. iya, dan itu ternyata gua nggak sadar bang, jadi jalan udah lumayan ada jaraknya sama dia, nggak deketan. Terus dia teriak, tungguin, dia bilang tunggu, dia bilang gitu. Pas gue lihat ke belakang, ternyata dia udah jatuh. Tapi jatuhnya nggak di jalur, maksudnya agak masuk ke dalam. Iya itu benar-benar. Oh gue kaget di situ karena nggak ada suaranya juga. Gue langsung samperin, kenapa? Dia bilang jatuh, kata dia gitu. Tapi dia nggak, mukanya panik, tapi nggak mau cerita. Jatuh tadi, reset ngomongnya gitu. Nah itu gue nggak ngecek bang, tangannya tuh kena kayak kena ranting gitu. Tapi dia ternyata ada 3 kayak bekas cakaran gitu. 3 kan. Kalau ranting garis kan, gitu. iya kalau ranting kan 1 ya. Itu 3. Itu kalau itu diceknya pas udah di bawah, karena kan baru buka jaket. Pada saat itu kita nggak tahu ya. Tapi kata dia sakit gitu. Kuat nggak gitu. Kalau nggak istirahat dulu aja lah di sini. Posisi masih hujan. Makanya tanahnya makin licin makin gitu. jeblos ke dalam gitu kan. Nah udah dari situ dia sempat duduk dulu tuh bentar, kram, kata dia kram, duduk minum segala macem. Yang cowok satu itu nungguin kita, yang satu lagi dia nyari jalur. Terus kata dia balik lagi tuh, udah berhenti. Dia bilang, anjir gue gak nemu, kata dia gitu, jalurnya gak kelihatan karena bener-bener tertutup banget. Terus banyak pohon tumbang, pada saat banyak banget pohon tumbang. Terus kita gimana? Nah, gue itu pas sempat berhenti kan, udah itu jalan lagi, kita sempat berhenti di bawah pohon gede. Nah, si cowok 2 ini lagi nyari-nyari pertolongan lah, dia lagi nembak-nembakin senter tuh ke atas. Ngirim SOS kan, ya siapa tahu ada akam sih mungkin yang lewat. Itu nembakin sama new fluid. Si cowok yang 2 itu pokoknya dia lagi sibuk. Iya, dia bawa new fluid sama yang satu lagi nembakin senter itu ke atas, kedip-kedip. Nah, kita tuh berdua sama cowok gue ini lagi duduk. Bener-bener udah duduk di trek aja karena udah capek kan. Nah, di situ deket pohon tuh gue ngeliat kayak bercak darah. Bercak darah? Iya. Gua senterin ke atas, iseng kan, senter kan, tembakin headlamp ke atas. Gue ngeliat sosok yang gue lihat di pos 4 ke pos 3 itu yang sama, tapi dia sama kayak duduk, cuman di atas pohon kan, gak mungkin juga kayak di luar ini kan.
logika. Gue mau mikir logis, cuman kan nggak logis juga. Akhirnya di situ gue ngelamun. Pada saat itu cuma ngelamun, panik. Cowok gue nepak gue. Kita sama sekali nggak dapet pertolongan dari siapapun. Nggak ada yang notice sama sekali itu kita tembakin senter ataupun peluit ya. Akhirnya dari situ si pendaki 2 ini bilang, coba lu buka HP, karena kan mungkin mereka mikirnya itu udah deket ya ke bawah. Coba lu buka HP, lu cek ada jaringan nggak, dia bilang gitu. Kalau ada lu telepon pihak base camp, dia bilang gitu. Lu minta pertolongan ke pihak base camp. Nah yaudah, dari situ kita buka handphone. Posisinya masih hujan, gerimis. Buka handphone dan ternyata nggak ada jaringan sama sekali, nggak ada jaringan. Nah bingung dah tuh ya, karena posisinya kita lihat jam juga itu jam 9-an lebih, itu kita masih di situ. Terus kita bingung, terus gimana bang? Dia bilang. Kata dia, udah kita lanjut dulu deh. Lanjut lagi, itu tetap nggak nemu jalur sama sekali. Kita benar-benar cuman ketemu alang-alang doang, udah nebas-nebas sampai tangan-tangan tuh udah pada ini aja, kayak bekas ranting-ranting, karena itu bener-bener rapat banget, kayak buka jalur jatuhnya. Itu gua dari situ udah mutusin buat berhenti lagi. Kata dia, kayaknya ini bahaya kalau terus dilanjutin, dia bilang gitu. Karena dia bilang, pendaki itu bilang, kalau kita nyasarnya pas naik itu masih oke-oke aja, karena pasti nemu puncak gitu. Tapi kalau kita nyasarnya turun itu bahaya, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya, iya akhirnya ya udah kita nurut aja kan, namanya kita nggak tahu sama sekali kan. Udah nurut, kita duduk lagi sambil nyari pertolongan lagi, nembakin lagi di tempat yang berbeda ya. Nah pada saat itu gue emang banyak ngelamunnya bang, dan kejadian lagi cowok gue nepuk, itu lumayan kencang. Kenapa sih dia bilang gitu, jangan aneh-aneh apa, dia bilang gitu. Ini lagi posisinya malam Jumat, dia bilang. Malam Jumat loh, iya malam Jumat itu ya? Dan posisinya lagi hike di gunung gitu. Jadinya yaudah dari situ ya gue juga nggak ngerti yang dia omongin. Udah apa tuh, gue nggak ngapa-ngapain kok dari tadi, cuma ngelamun doang. Dia tapi nepuk pundak, nepuk sini. Udah gak usah aneh-aneh, dia bilang gitu. Akhirnya di situ gue berdoa tuh, ya Allah, aku tahu kok. Jadi apa ya, doa ibu tuh pasti nembus langit, karena sebelumnya izin. Didoain lah pasti mama pada saat itu lagi doain gue bang. Mama gue jauh juga di Tasik ya. Di situ udah bener-bener pengen nangis, tapi gimana ya, kita juga bingung, kayak udah nggak ada energi juga buat nangis. Jadi cuman nangis kayak gimana ini gitu kan, kita nggak nemu jalur, udah ngerengek aja bang. Coba gue bilang, ya terus sabar dulu, kata aku juga nggak tahu kan, kita ngikutin yang mereka berdua itu, bener ngikutin. Ya udah dibilang sabar nggak usah nangis, nggak usah dipikirin, udah kita enjoy aja, kita percaya kalau jalur tuh pasti ketemu, dia bilang gitu. Tapi di situ bener-bener nggak ada cahaya sama sekali, kita nggak papasan juga kan sama pendaki lain. Itu yang bikin gue agak apa ya, bener-bener ketakutan banget, karena posisinya malam Jumat haid dan sama sekali nggak papasan sama pendaki lain, karena posisinya kan nyasar bukan di jalur. Terus gak ada sinyal sama sekali dari orang lain, entah itu dari akamsi mungkin ya, yang kita nyari pertolongan itu. Dia nggak ada sinyal. Terus gue udah berdoa terus, pokoknya sepanjang itu berdoa. Itu kurang lebih 20 menitan lah. Setelah dari berdoa itu kita masih duduk di situ. Kondisi hujan, badan udah lumayan menggigil pas itu, karena kan kita diamnya lama banget, malam hujan, tapi hujannya nggak terlalu deras, cuman kayak rintik-rintik gerimis gitu. Akhirnya setelah berdoa sekitar 20 menit lah, itu ada cahaya dari atas
itulah pohon-pohon itu nggak kelihatan kan, bener-bener nggak kelihatan, tapi gue ngeliat ada cahaya. Terus si pendaki 2 ini tuh dia bilang, oh itu ada inian, ada sinyal tuh, dia bilang gitu. Coba lu tembakin lagi ke situ, dia bilang gitu. Tembakin lah ke arahnya dia. Nah di situ ada nyaut. Di situ gue langsung seneng banget, tapi terharu juga, kayak ya Allah baru berdoa gitu. Masih dikasih kesempatan ternyata sama Allah buat pulang ke rumah dengan selamat gitu kan. Di situ udah kayak semangat lagi tuh. Yang cowok gue tuh udah lesu banget dah, pokoknya udah lesu. Dia bilang udah semangat lagi tuh, dia langsung berdiri. Itu nyaut, bang, dia bilang gitu. Bang, dari jauh kan, itu lumayan jauh. Terus kata si cowok yang baru ini, iya bang, dia bilang gitu. Nggak tahu nih jalannya, dia bilang gitu. Terus kata dia, ayo naik, nggak tahu jalannya, dia bilang gitu. Nggak tahu jalurnya, dia bilang gitu. Ya udah, kalau nggak tunggu, dia bilang, tunggu. Nah nunggunya itu juga lumayan lama. Orang yang nolongin itu udah datang nih, nyamperin kita. Dia bilang, bang, kok bisa sih di sini, gitu. Kok bisa di sini, dia bilang gitu. Iya, kita nyasar tadi dari pos 3 ke bawah. Oh ya udah, buru-buru dah, dia bilang gitu. Soalnya kan posisinya lagi hujan juga kan. Buru-buru dah kita ke atas, dia bilang gitu. Ya udah bang, ditunjukin lah kita jalurnya sama si yang nolongin itu. Nah posisinya itu masih sama, paling belakang itu cowok gua di depannya, pendaki yang berdua itu, dan orang yang nunjukin jalurnya tuh di depan. Oh, yang turun berarti sendiri? Sendiri, dia sendirian. Gua nggak tahu itu akamsi atau bukan ya, tapi dia akrab sama orang yang di pos bayangan 2. Pos bayangan 2. Nah terus kita naik tuh dari titik kita berhenti itu. Nah titik kita berhenti, ternyata jalurnya itu banyak pohon tumbang, beneran tumbang, dan itu jaraknya tuh dikit banget bang, dikit banget. Kalau di Pangrango itu kan agak lumayan ada space ya. Ini tuh bener-bener harus sambil kayak tiarap gitu, bener-bener ngelangkak kita, karena atasnya pun ketutup alang-alang, bener-bener gak kelihatan itu jalur, kayak udah nebas-nebas. Sambil jalan sambil nebas-nebas. Nah pas lagi mau ke tiarap tuh ke pohon tumbang, itu gue jatuhnya tuh kayak kepleset, tapi keprosok ke jalur. Bener-bener ngerasa kayak ada yang narik, tapi gue mikirnya ya udahlah, mungkin itu gue jatuh. Tapi itu beneran lagi udah pas gitu, tapi tiba-tiba terprosok ke samping jalur. Kayak ada yang narik, bro. Kayak ada yang narik. Cowok gue langsung buru-buru panik lah, dia bantuin kan. Kenapa sih, dia bilang gitu, hati-hati makanya. Itu pasti udah capek, kita udah saling kata-kata. Iya, udah udah pada capek semuanya. Udah akhirnya di situ dia bilang, udah yang benar jalannya, dia bilang gitu. Akhirnya udah tuh jalan lagi. Itu beneran kerasa ada yang itu. Cuman gue mikirnya kan udahlah, tetap logis pada saat itu ya. Padahal udah nggak ngerti lagi lah, harus kayak pengen pulang, di pikiran tuh udah pengen pulang. Udah di situ kita nggak lama sampailah di pos bayangan 2. Ada warung. Tapi posisinya kan udah malam, itu udah sekitar jam 10, cek handphone kan. Nah pas nyampe ke pos itu kita disuruh duduk dulu tuh sama akamsi lah situ yang jualan. Duduk dulu kata dia. Pucat banget sih, dia bilang gitu. Udah duduk, dia bilang gitu. Dikasih lah minum, udah kasih minum, suruh makan semangka juga kan. Udah nih buat energi dia bilang. Nah terus ditawarin obat-obatan sama yang pendaki 2 itu. Udah mending istirahat dulu aja, break dulu aja kalian, kata dia gitu. Nih lu mau tolak angin nggak? Enggak bang, gue bawa kok, gue bilang gitu kan. Ya udah di situ gue minum tolak angin. Nah itu kan posisinya kita break tuh berempat. Jadi berempat sama orang yang nolongin kita, terus sama yang jagain pos itu. Jadi berenam. Nah di situ si cowok 2 ini yang pendaki nanya kan, kok lu kayaknya awam ya gitu. Maksudnya pertama kali ya lu mendaki itu. Karena benar kita cuman ngikutin mereka aja bang, kita nggak ada kayak enggak bang, kayaknya kita ini nggak ada ikut campur, kita cuma pasrah tuh selama perjalanan dan ngikutin aja.
Oke. Terus kita bilang, iya bang, kita baru pertama kali. Tuh. Terus kata dia gimana? Dia bilang, buset, lu pertama kali TikTok berdua, dia bilang gitu. Iya, kita beneran pertama kali, terus dua-duanya baru pertama kali naik gunung. Terus dia bilang, kok berani banget sih, dia bilang gitu. Karena mereka ini berdua udah senior lah, dibilangnya udah Tapi senior. kok nyasar sih? Nah itu kurang tahu. Nah, coba ngikutin aja. Terus dari situ kan dia nanya-nanya lah, kita ngobrol dulu istirahat lama-lama. Karena kan buat balikin energi juga kan, kita makan-makan dulu kan, ada warung itu kan, kita makan dulu, nyemil, ngobrol-ngobrol, dia ngerokok dulu tuh berdua. Terus si yang nolongin kita tuh nanya, dari pos mana bisa nyasar gitu. Nah ternyata dari dia jelasin tuh, kita dari pos 3 bang gitu. Nah ternyata ini gue baru tahu ya, kalau misalkan mereka berdua itu awalnya emang sengaja nyari jalur lain. Sengaja Nyari jalur lain yang lebih cepat, kata dia. Yang dua pendaki ini? Iya, dua pendaki itu. Gue kira emang pure kita nyasar, dia nggak tahu gitu kalau itu emang bukan jalurnya. Tapi ternyata mereka tuh emang dari awal itu udah melipir ke jalur yang mereka tahu lah. Gue kan nggak tahu ya pada saat itu. Jalur lama lah contohnya. Ya mungkin bisa jadi jalur lama ya. Nah itu mungkin dari situ mereka agak lupa ya. Karena kan malam buat navigasi juga agak susah kan. Dia bilang, lagi lu gimana sih? Dan mereka tuh kayak debat tuh berdua. Orang gue masih ingat kok jalurnya, dia bilang gitu. Di situ kita ngobrol dong sama cowok gue. Oh berarti dari tadi dia mau nyari jalur alternatif lah gitu ya. Ya mungkin niat mereka baik biar kita cepet buat turun. Cuman kan mungkin kalau misalkan bagi orang yang baru pertama kali mendaki bikin shock banget gitu kan. Karena kan tiba-tiba jalurnya tertutup dan itu tiba-tiba nyasar. Mereka udah lupa gitu sama jalurnya. Dari situ ya mereka debat lah berdua katanya. Iya soalnya kalau malam nggak kelihatan. Tadi gue inget kok jalurnya ke sini, gimana gitu. Oh dari situ kita simpulin nih. Oh berarti mereka berdua naik pun jalurnya situ. Oh. Okay. Gitu. Iya. Naik situ. Itu kita baru tahu pas di pos itu mereka ngobrol. Kata dia, gue udah sering ke sini, dia bilang gitu. Iya. Jadi ya udah sering, udah tahu lah. Tapi mungkin ya nggak tau lah, pada saat itu mungkin mereka emang lagi sial aja. Iya lagi sial aja, karena biasanya mungkin emang jalur situ lebih cepat. Dari situ mereka ngajak, itu break sekitar 30 menit mah ada, lumayan lama kok pas itu. Dia bilang kuat gak buat lanjut gitu. Kalau kuat kita lanjut sekarang, kalau enggak kita tunggu dulu deh, dia bilang gitu. Tunggu dulu di sini sampai udah agak kuat lah gitu. Kuat kok, gue bilang kuat kalau turun, karena pengen cepet sampai karena udah bener-bener udah nggak karuan banget pada saat itu kan, udah banyak banget yang dialamin kan. Terus gue nggak mau lagi ada hal-hal kayak gitulah. Itu dari pos bayangan 2 kan. Akhirnya coba gue bilang, ya udah kita turun aja bang gitu kan. Pamit lah sama abang yang udah bantuin kita tuh, sama yang dari pos. Dia bilang makasih segala macam, pamit ya gitu. Ya udah gitu. Aman ya, aman gitu. Lanjutlah. Ya mereka seperti biasa lah di depan nunjukin jalur. Nah terus itu kayak ada jurang gitu kan sebelah kanan tuh. Iya sebelah kanan. Hampir mau jatuh, gua hampir mau jatuh. Enggak kepleset, enggak. Tapi kayak ada yang. Tapi pada saat itu gue mikirnya, aduh kayaknya emang udah nggak beres nih. Ini kayaknya gue udah kecapean banget. Jadinya mungkin lemah ya di situ. Karena biasanya tuh kalau ada dengar-dengar kayak gitu tuh gue nggak pernah gubris bang selama ini ya. Tapi karena di gunung mungkin posisi mental gue juga udah down banget. Karena udah sempat kepikiran gue nggak mau lagi naik gunung. Karena sampai pikiran kayak gitu. Iya ada kepikiran di trek ya pada saat. Terus cowok gue bilang, kenapa? Itu kan hampir mau jatuh tuh. Aman gak kata dia. Aman. Terus, kenapa sih dia bilang gitu? Hati-hati kalau jalan, dia bilang gitu. Ya udah dari situ kita inian dari pos bayangan 2 ya ke bawah itu lumayan lah, kita cuacanya masih
gerimis gitu. Terus itu di situ alhamdulillah aman tuh dari pos Penang 2 sampai ke pos 1 ya. Di pos 1 itu kita sempat istirahat bentar. Seperti biasa itu gue ngelihat apa ya, sekeliling tuh kayak ada yang mantau aja. Oh, kayak ada yang merhatiin. Kayak ada yang merhatiin ya. Kayak ada yang merhatiin aja pokoknya gitu. Tapi nggak yang kayak oh ada ini gitu. Enggak. Tapi lebih ke kayak duh kok hati tuh nggak enak banget. Terus gue pengen buru-buru kan, gue ngomong ke cowok gue. Kata gue, ayo mending kita buru-buru deh turun. Terus kata dia, kenapa sih? Udah kita break dulu bentar gitu. Enggak, pokoknya buruan pengen turun. Gue bilang gitu. Karena kan udah nggak enak banget bang, sumpah itu posisinya itu kan haid hari pertama, darahnya deres dan jarak dari surken tadi tuh sampai gue pakai pembalut itu kan lumayan lama. Iya. Nah itu udah maaf ya, udah nembus, udah nembus malah ke celana. Iya. Pada saat itu gue pakai celananya warna krem lagi. Darah itu bener-bener kelihatan jelas, udah banyak, udah deres. Tuh gue makin banyak kan deres. Gue udah gak enak banget, feeling di situ udah pengen nangis, udah kayak udah pengen pulang. Dia bilang ya udah kita lanjut. Kata si cowok dua, udah lanjut. Lu kalau misalkan gak kuat, lu naik ojek aja gitu. Dari pos ojek ya, nanti dia bilang gitu. Terus akhirnya lanjutlah jalan sambil kita mikir, kita ngobrol sama si cowok gue ini, gimana kita mau naik ojek gak, dia bilang gitu. Nah di situ sempat ada debat lagi. Karena cowok gue tuh udah gak kuat, kakinya udah sakit, dia bilang jempolnya udah sakit. Guanya tetap pengen jalan gitu. Oke. Karena gue ngeliat bang pas berangkat itu kan treknya kan lumayan terjal ya untuk bawa motor gitu. Bawa motor ya kan. Terus gue udah kayaknya enggak deh kalau naik itu mending kita jalan aja gitu. Karena benar-benar takut, apalagi kan posisinya malam. Malam hujan, terus licin. Gue mikirnya udah yang aneh-aneh aja kayak gimana kalau kereta kan ada jurangnya. Ya kayak jurang-jurang gitu. Gimana kalau lagi apes? Ya meskipun mereka udah handal, tapi kan gimana kalau lagi apes? Takutnya kenapa-napa malah jadi bahaya. Terus kata dia, itu semua jalan kaki, dia bilang gitu. Ini udah jam berapa? Dia bilang, udah gak kuat banget. Dia emang udah gak kuat banget tuh, kakinya sakit, dia bilang. Terus gue bilang, gak apa-apa kita jalan aja karena ada barengan gitu kan. Terus dia bilang, yaudah terserah dah, dia bilang. Terserah, pokoknya dia mau naik ojek. Oke. Dia bilang. Dari situ debat lah itu kan masih di jalur tuh, belum nyampe ke pos. Terus dia bilang, mau, kata dia sampai ke bawah jam berapa? Ini aja udah jam berapa? Dia bilang gitu. Kan terakhir kita lihat jamnya tuh jam 10-an ya, jam 10-an. Ini aja udah jam berapa? Udah kemalaman banget, dia bilang gitu. Nggak ngeliat apa, dari pos ojek ke bawah pun kan lumayan, dia bilang gitu, jalurnya. Apalagi hujan. Kan ada jalur tembok-tembok gitu kan, yang tanjakan gitu. Itu takutnya kan licin juga kan. Terus dia bilang, udah ya kita naik ojek aja, dia bilang. Tetep tuh dia masih bersikeras buat ngajak gue naik ojek. Terus gue bilang, aku nggak enak sama yang dua ini, karena kan mereka udah bantuin loh dari pas pos 4 itu, udah nunjukin jalur lah. Nah terus dia bilang, ngapain sih? Ya udah mikirin mereka mah kan udah biasa, dia bilang gitu. Maksudnya dia kan udah biasa naik gunung gitu kan. Nah kita kan pemula, udah kita naiknya aja, nggak usah ngambil resiko, dia bilang gitu. Ini kaki udah sakit banget, nggak kuat, besok kita harus kerja, dia bilang gitu. Karena posisinya emang harus udah sampai di Tangerang lagi kan, besok pagi gitu kan. Karena kita harus ada jeda istirahat lagi nih sebelum prepare kerja waktu itu masuk ya sekitar jam 11-12 lah, jam 11 sekitar. Itu langsung masuk kerja loh besoknya. Jadinya makanya dia bersikeras buat udah kita naik ojek aja, dia bilang gitu. Sampai kayak si dua ini tuh udah lu naik ojek aja deh, kata dia gitu. Daripada kenapa-napa, karena udah pucat katanya. Kalau udah pucat banget, udah lu naik ojek aja. Akhirnya dari situ sampailah kita di pos ojek. Gak ada ojek sama sekali pas itu. Gak ada ojek. Karena kan hujan juga kan, posisinya udah jam segitu. Nah gak ada motor sama sekali. Tapi emang ada yang duduk di pos ojek itu. Ya gue nggak tahu ya itu siapa bang. Tapi yang pasti itu ada, kita duduk lah. Tapi agak jauhan jaraknya, dia di sebelah sono, kita ada tempat duduk tuh kayak batang pohon gitu kan. Nah terus duduk di situ, ojeknya juga nggak ada.
Nah gitu kan sama si cowok gue ini. Terus dia bilang ada kok, kita tunggu aja, dia bilang gitu. Dia mau nunggu sampai kapan, ini udah malam nih gitu kan, dia bilang. Akhirnya di situ debat lagi karena kan bingung juga kan, di satu sisi kita pengen buru-buru sampai ya naik ojek kan. Naik ojek tuh karena pengen buru-buru sampai, tapi di sisi lain emang ojeknya juga belum ada yang ke atas. Jadi ya udah di situ kita break dulu. Yang dua ini ngerokok dulu nih, kita minum, masih ada minum tuh. Kalau logistik udah nggak ada semua, udah habis. Kita minum, terus dia bilang kita tunggu ya, kalau misalkan lama lah kita nunggu nggak ada juga, yaudah kita baru turun jalan aja. Tapi kalau ada kita langsung naik, kata dia gitu. Yaudah, alhamdulillahnya sekitar 10 menitan lah, nggak lama juga itu dari kita nunggu. Itu ada suara motor dari bawah. Ada tuh ojek satu, tapi baru satu yang datang. Terus dia bilang tuh ada tuh ojek, tapi kan satu. Ya masa kita bonceng 3 kan, nggak mungkin juga kan. Terus dia bilang ya udah tunggu aja, kita tunggu aja satu lagi. Tapi dia udah bilang tuh ke si abangnya, nanya dia, bang kira-kira ada nggak ya satu lagi gitu ojek yang ke atas. Ada kok, nanti dia nyusul, dia bilang gitu. Ada yang nyusul di belakang, dia bilang. Yaudah tunggu dulu aja, dia bilang gitu. Emang mau berapa orang, mau buat berapa orang, dia bilang gitu. Terus gue nanya dong sama yang 2 orang pendaki ini, bang kalau misalkan gue naik ojek berdua, lu gimana, lu mau naik ojek juga atau mau turun jalan kaki aja? Dia bilang, oh lu mau naik ojek, ya udah naik aja, gue mau turunnya jalan kaki aja, dia bilang gitu. Kalau misalkan lu mau naik ojek, gue turun duluan ya, dia bilang gitu. Nah karena kan udah malam juga. Nah mereka berdua ini pamit dah, karena kan akhirnya gue mutusin buat ya udah naik ojek aja lah, karena udah datang tuh yang satu, udah tenang lah ya, karena dia udah bilang juga kalau ada yang nyusul ya. Nah jadinya si pendaki dua itu pamit, dia bilang ya udah gue duluan ya. Nggak sempat kenalan namanya siapa sampai sekarang, nggak tahu dia siapa. Tapi masih ingat lah wajahnya, masih ingat gitu. Masih muda juga. Terus dia bilang itu kita pamit turun. Ya udah mereka turun. Nah nggak lama, sekitar mungkin 5 menit itu datanglah ojek satu lagi ke atas. Udah seneng banget tuh, alhamdulillah gitu kan ada. Itu posisinya hujan, masih hujan, tapi hujannya cuma rintik-rintik doang, Tapi kita akhirnya buka jas hujan, karena udahlah cuma segini doang hujannya, udah rapi-rapi jas hujan. Kita bilang, ini bang kita mau berdua ya, gitu. Yaudah kita turun sekarang, yaudah turun sekarang. Kita turun. Nah di perjalanan itu pas turun, gue nggak nemu dua pendaki ini bang. Nggak ketemu? Iya, nggak tahu ya, mungkin dia ngambil jalur lain, karena kan mungkin dia udah sering ke Gunung Gede. Tapi emang sejauh itu gue benar-benar nggak ketemu, entah dia lagi istirahat di mana, gue nggak tahu ya. Tapi pas selama itu kan gue merhatiin satu-satu kan, ada pendaki lain, cuman emang agak jarang karena kan posisinya udah malam juga. Yang turun itu mungkin orang-orang yang tektok kan, nah itu udah jarang banget orang yang turun. Nah kita merhatiin, oh bukan abangnya ini, nggak ketemu sama sekali sampai kita sampai di base camp, nggak ketemu sama sekali. Nah kita sampai di base camp, langsung ternyata orang-orang base camp itu udah nyariin kita, karena kita kan naiknya juga lumayan ya, dari jam 4:30, itu lumayan lama banget untuk tektok Gunung Gede ya. Kan sebelumnya udah sempet cari-cari tahu juga kan durasi normal orang naik Gunung Gede kan berapa jam. Itu udah kelewat banget sih gitu kalau udah lama. Sampai base camp jam berapa? Kurang lebih ya jam 11 deh kayaknya, 2-3 berapa gitu. 2-3 berapa, lebih dikit lah. Itu orang base camp langsung, nah ini dia bilang gitu. Yang ditungguin dari tadi, dia bilang gitu. Kenapa baru nyampe gitu. Orang base camp yang regis kita yang regis kita pas pada saat naik itu nanya, kok baru nyampe sih, dia bilang gitu. Udah jam berapa, dia bilang gitu. Soalnya yang tektok yang trekkingnya bareng itu tuh udah pada nyampe di sekitar jam 9-an lah, udah nyampe. Udah nyampe lah mereka ke base camp. Dia bilang, kok baru nyampe. Terus akhirnya di situ
gue cerita singkat aja karena posisinya udah capek juga kan. Gue cerita singkat, iya Pak, tadi kita sempet nyasar. Lah nyasar di mana? Dia bilang gitu. Di pos 3. Nah dia langsung nembak, oh jalur lama kali gitu. Dia langsung nembak gitu. Gue nggak tahu bang, kalau misalkan ternyata emang banyak yang nyasar ya di jalur itu. Kalau misalkan nggak tahu-tahu banget, karena itu ada persimpangan gitu kan, kayak kurang tahu juga sih lah. Pokoknya cuma ngikutin yang 2 itu, karena mereka kan nunjukin jalur yang lain gitu. Terus dia bilang emang sama siapa aja gitu. Kita bilang kita berempat, 2 lagi tuh masih jalan. Kita naik ojek, mereka jalan dari pos ojek. Oh ya udah, dia bilang gitu. Yaudah aman tapi kan, dia bilang nggak kenapa-napa. Iya aman Pak gitu. Dari situ dia nyuruh kita buat bersih-bersih aja, dia bilang gitu, istirahat. Akhirnya yang tadinya tuh planning kita mau langsung balik malam itu juga. Jadi biar kita capek sekalian nih, tapi pas di rumah itu kita udah tinggal istirahat aja karena besoknya kan kerja. Terus pada saat itu kita langsung mandi di base camp. Habis mandi kita makan. Nah habis makan cowok gua nanya kan, ini mau lanjut atau kita tidur lagi nih di base camp 1 malam lagi, besok subuh kita balik ke Tangerang gitu. Terus gue mikir kayaknya kita istirahat dulu deh gitu. Takutnya microsleep. Karena kita nggak tidurnya cuma di surken doang, itu juga cuma setengah jam, sejam kurang lah segitu. Udah akhirnya kayak kita di sini dulu deh, nggak apa-apa. Besok gimana besok dah, kalaupun harus telat kerja nggak apa-apa, izin telat dikit gitu. Yang penting kita sampai rumah selamat gitu kan. Karena udah ngelewatin banyak hal di gunung tadi, udah kayak udah nggak mau lagi lah terjadi apa-apa di jalan. Mending kita istirahat aja. Nah istirahat itu kita jam 1-an tuh udah kelar makan segala macam, tidur itu bangun subuh jam 4 itu kita langsung prepare buat pulang. Nah 4:30 mulai tuh jalan balik kan. Nah jam 4:30 jalan udah gitu, tapi selama di perjalanan alhamdulillah aman-aman aja. Tapi microsleep sempat microsleep. Padahal juga? Iya padahal udah tidur kan, lumayan lah dari jam 1 sekitar cuma 3 jam cok. Iya tidurnya. Sih, cuman ya mungkin dia capek juga karena kita gak gantian, nggak bawa motor, kita bawa motor gak gantian sama sekali, jadinya mungkin dia kecapean kan. Itu kita sempet ketiduran di motor, tahu-tahu udah mau nabrak, diklaksonin orang, udah kayaknya kita harus istirahat dulu. Kita istirahat dulu di warung kayak yang kosong gitulah. Yaudah kita mending kita tidur dulu aja di sini gitu. Karena bentar doang nih, cuman merem kata dia gitu. Karena dia udah gak kuat, yaudah tidur aja. Aku jagain gitu. Karena kan nggak terlalu ngantuk juga kan, masih bisa tidur lah kalau di belakang gitu. Kecuali dia yang bawa motor kan, kasihan juga. Akhirnya udah dia tidur bentar ya sekitar 15 menitan lah, bentar doang sih kata dia. Ayo kayaknya kita harus lanjut aja. Posisi itu kan udah terang tuh, udah di kota Bogor, udah terang. Yaudah lanjut. Sampailah kita di Tangerang. Nah pas di Tangerang kita udah kan pulang tuh masing-masing kerja. Kita kerja, malamnya itu kita ketemu. Kata dia, ayo makan, dia bilang gitu. Yaudah kita ketemu, cerita lah di situ. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Yaudah kita cerita. Nah pas dia awalnya dia bilang gini, kamu nggak ngerasain apa-apa pas pipis di situ di bawah itu, kata dia. Terus ya gue bilang dong, nggak, cuman ini doang, merinding sama kuping tuh kayak sakit gitu tiba-tiba, kayak nging gitu kan. Terus udah hilang, udah kata dia. Beneran nih? Iya beneran. Soalnya dia bilang pas baru jalan nih, pas dari kembali lagi ke jalur tuh kan kita jalan baru berapa langkah muntah.
Nah dia bilang, setiap kamu muntah itu aku dengar ada suara orang ketawa. Suara orang ketawa? Ya, tapi suaranya cewek. Nah, pada saat itu di trek kan udah gue jelasin kan kalau yang di depan itu cowok-cowok yang gue lihat. Itu pun jaraknya kan lumayan jauh. Di belakang belum ada pendaki lain. Iya. Di situ gue langsung merinding lagi, gue langsung flashback ke kejadian baru kemarin malam gitu. Udah kayak sumpah gitu. Iya, dia bilang. Karena dia juga bukan tipe orang yang peka sama hal-hal kayak gitu. Tapi dia, iya beneran dia bilang gitu. Suaranya samar, tapi kedengeran gitu, tetap kedengeran dia bilang gitu. Dan itu berulang-ulang setiap lu muntah? Setiap muntah. Itu gue langsung, astagfirullah, langsung istighfar. Karena bener-bener itu pertama kali, percaya nggak percaya, karena ya itu beneran dialamin gitu. Karena sebelumnya kan nggak pernah ngalamin hal-hal aneh kayak gitu di kehidupan sehari-hari ya, nggak pernah. Cuma di situ mau nggak percaya juga, tapi kan itu namanya gunung ya, kita juga nggak pernah ke situ, tempat baru kan hitungannya. Ya udah dari situ dia bilang, ya persis setiap kamu muntah itu di situ dia ada suara orang ketawa, tapi samar dia bilang itu. Setelah cerita Surken itu lanjut cerita yang di pas kita nyasar. Dia kan pertama kali jatuh kan. Terus dia bilang itu sebenarnya bukan kepleset, tapi beneran kayak ada yang narik, karena kalau kepleset itu kan di jalur tetap. Dan jalurnya itu dia ada terjalnya dan ada landainya juga, tapi tanahnya itu kayak bukan tanah yang biasa di jalur itu, jadi dia kayak rawa gitu kan, ke bawah jeblos tuh. Nah dia bilang enggak kok, nggak lagi diterjal emang jalurnya, tapi dia agak masuk ke inian, agak ditarik ke kanan. Iya, ke semak-semak itu. Terus dia bilang itu kayak ada yang narik gitu. Nah pas di base camp itu kan dia dibuka itu ya, ada bekas cakaran 3. Kita pikirnya itu ranting kena ranting. Karena itu bener-bener memar yang sampai ungu. Besoknya masih ada, malah makin kayak hitam gitu, memar bener-bener 3 memar. garis gitu. Iya. Terus kita pikir, oh iya itu ranting kali. Aku kan coba buat kayak, nggak itu ranting, kayaknya ranting. Masa sih ranting ada sampai 3 kayak rapi gitu, kayak kan nggak mungkin juga kan. Kalaupun ranting mungkin kemana-mana kan jalurnya. Terus kata dia, iya tapi itu beneran kayak ada yang narik, dia bilang gitu. Terus si memarnya pun hilangnya itu 3-4 hari itu baru hilang, baru nggak ada, masih ada itu. Makanya gue mikir, oh kayak iya kali itu beneran ranting kali gitu. Sempet difoto nggak? Enggak, itu nggak kefoto. Tapi pas nyasar itu sempet ke video ada. Ada dokumentasinya? Ada pas nyasar. Cuman pas ini doang, pas nyari-nyari doang. Iya. Yang pas bang, pas nyaut itu ada sempat video, karena kan sempat buka handphone. Oh, boleh nanti gue minta itu. Iya, boleh. Oke. Nah, terus setelah cerita yang di situ, gue nanya, bang, kamu kenapa nepuk punggung itu, nepuk sini nih pundak itu kenceng banget, lumayan kenceng lah. Oke, itu 2 kali ya? Iya, 2 kali sama gitu. Karena posisinya dia itu nggak pernah kayak gitu, maksudnya nggak pernah kayak bercanda pun nggak pernah main tangan, tapi itu juga nepuk. Terus itu ternyata masih ingat, tiba-tiba si cowok gue tuh bilang, katanya itu posisinya kamu lagi ngelamun nih, dia bilang. Tiba-tiba ngomong, tatapannya udah kosong nih, dia bilang, udah kosong, ngomong sengit, katanya. Sengit. Iya, sengit. Nah kebetulan aku orang Sunda, paham gitu kan. Sengit itu kan wangi. Iya wangi, beneran. Dia bilang, terus gue nggak percaya dong, kayak apa sih, nggak mungkin lah orang gue sadar kok, aku sadar kok itu pada saat itu ya, sadar kok cuma ngelamun. Enggak, dia bilang gitu. Nah posisinya si yang 2 pendaki itu nggak ikut campur karena dia kan agak maju kan, lagi nyari jalur, lagi fokus. Kita cuma berdua doang. Dia bilang beneran ngomong kayak gitu, sengit, dia bilang, sengit. Itu 2 kali ngomong kayak gitu. Terus kata dia, makanya ditepok itu langsung sadar lagi kan, emang lagi ngelamun. Terus dia bilang, makanya dia ngamuk, katanya apa sih, lagian dia juga nggak paham ngomong apa sih begitu. Iya, sengit itu apa, dia nanya kan, wangi.
kalau dalam bahasa Sunda ya, tapi nggak tahu kalau dalam bahasa lain. Wangi, nggak tahu maksudnya apa, tapi itu beneran. Sebenarnya percaya nggak percaya, tapi dia bilang, iya kok, dia bilang beneran. Kalau misalkan enggak pun, dia nggak mungkin nepuk. Itu yang pertama berarti ya? Yang pertama. Yang kedua itu? Yang kedua sama ternyata. Ngomong kayak gitu lagi, tapi beneran di situ posisinya ternyata ya, pas kan tadi gue ceritain selama di summit itu kondisi badan kan udah drop tuh ya pas muntah-muntah. Tapi selama nyasar itu fine-fine aja, badan enteng-enteng aja. Nah katanya selama perjalanan nyasar itu gue tuh kayak apa ya, udah pucet, terus ngelamun mulu kayak kosong, penglihatan tuh kosong. Berarti lu mulai track ini dari Kamis tersesat di malam Jumat ya. Persis. Tapi lu sadar nggak kalau itu malam Jumat? Dari awal sih enggak, maksudnya enggak kepikirannya kayak oh malam Jumat. Jadi cuman yaudah malas apa ya, libur itu kan emang Kamis biasanya. Karena kan biasanya kuliah dan waktu itu barengan tanggal merah kuliah libur. Jadi dari min 1 bulan tuh udah nandain nih tanggal kita naik gunung yuk gitu. Gue yang ngajakin awalnya. Berarti nggak ngeliat hari Jumatnya? Ya enggak ke sono. Tapi tahu itu hari Kamis gitu. Cuman nggak yang kayak kepikiran bakal kejadian seperti ini, nggak sama sekali. Unpam banget ya hari Kamis ya. Iya. Oke, Kak Yuli, terima kasih banyak ya kayak udah mau berbagi sebuah cerita pengalaman pendakiannya. Dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan, diambil baiknya dan dibuang buruknya. Next kedepannya untuk melakukan pendakian lagi, untuk lebih dipersiapkan lagi mental, bekal, logistik segala macamnya, dari mulai manajemen waktu dan lain-lainnya harus dipersiapkan kembali lagi nih supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan di gunung. Dan Kak Yuli, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya kesan pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Di pendakian ini ngajarin gue banyak hal sih Bang. Mulai dari manajemen waktu, terus mungkin dari survivalnya ya, navigasi segala macam. Dan seharusnya ya harus lebih banyak lah yang dipersiapkan sebelum naik gunung. Gak hanya fisik, mental, dan juga mungkin, uang. Ya. Gak cuma itu ya. Mungkin hal-hal di luar dugaan juga mungkin bisa jadi pelajarannya buat teman-teman cewek di luar sana yang mungkin emang belum waktunya haid, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Namanya kita prepare aja gitu, prepare. Karena kan nggak ada yang tahu. Masih untung masih dapat pembalut di surkan, kalau enggak ya kalau ketemu gue di jalur gue kasih, gue sering bawa juga. Ya soalnya waktu itu nggak bawa sama sekali pembalut. Udah itu aja Kak. Ya. Oke, dan semoga kedepannya jadikan aja nih pelajaran. Semoga kedepannya nggak terjadi lagi seperti ini lagi ya. Di sini gue mau menambahkan kembali melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga bawa sampahmu kembali turun. Mungkin itu aja dari gue Bang Mangi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.